Wa kullan doa bimakna doa, wa kullan ngucap sapa sira ai bimakna doa, wa kullan doa wa kullan ngucap sapa sira Rabbi du pangeran ingsun irham mugi-mugi paring kewelasan Tuhan huma ing walidain kama rabbayani kaya oleh ngramut atau mendidik, kama rabbayani kaya oleh welas, kama rabbayani kaya oleh ngramut sapa walidaini ing ingsun sagiron hale ing dalam waktu cilik, sagiron ing dalam waktu cilik, kama rahama kaya oleh welas apa walidaini ing ingsun hina rabbayani ing dalam mangsani oleh didik ing dalam waktu ni mendidik sapa walidaini ing ingsun sagiran ing dalam waktu cilik. Ayat ini menjadikan penjelasan kepada kita tentang penjelasan masalah tafsirnya, diantaranya yaitu masalah kepada orang tua. Sebelum masuknya pada penjelasan berikutnya, Al-Quran sudah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kepada para adik-adik yang sekarang juga masih memperdalami kehidupan anak kepada orang tua, kewajiban sampean sebagai adik-adik di sini cara penjelasannya begini. Lafal wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perlu diketahui Allah memakai lafal qadha, tidak memakai lafal amarah, tidak memakai bahasa harus itu memberikan hukum, tidak, tapi Allah memberikan lafal qadha, memberikan kepastian. Makna qadha sendiri itu adalah keputusan, keputusan bermakna amarah. Jadi makna amarah diperintah, tidak, tapi ini Allah memberikan kepastian, dipastikan dengan bahasa amarah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa, Allah memastikan, memerintahkan kepada kalian, diantaranya apa perintahnya? Alla ta'budu illa iyyah, sebenarnya kalian itu janganlah menyembah kecuali yang disembah itu berupa Allah. Dan di sini dikaitkan dengan lafal Allah wa bil walidain. Ini enak ayat ini. Wa bil walidaini, lan juga kalian itu selalu, dan juga kalian itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini aturan. Setelah menyembah kepada Allah baru orang tua. Allah menyandingkan orang tua kepada beliau. Orang tua itu disandingkan dengan lafal Allah untuk cara menyembah. Berarti saking hebatnya kita kepada orang tua anak untuk memberikan takdim. Nah, di Allah caranya bagaimana? Pertama yaitu dengan Allah diatur kita dengan secara kehidupan waktu di dunia. Allah memberikan prinsip kepada manusia dalam memberikan kehidupan anak kepada orang tua. Satu, ini masih hidup orang tua. Bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Tidak mengukur itu tua atau muda. Orang tuanya yang penting orang tua. Tetapi kalau sudah orang tua itu sudah nyampe tua, di sini ada aturan. Ini masih ada orang tua. Imma yablughanna indalkal kibaro ahaduhuma au kilahuma wa fi qiraati yablughan, dalam satu tafsirnya fa ahaduhuma badalun min alfihi. Nah, sebenarnya kalau sudah orang tua kita itu salah satunya ada yang nyampe kepada waktu usia yang sudah sepuh, sudah usia lanjut 60 ke atas paling tidaknya di situ, maka yablughanna, janganlah perintah Allah dengan pakai lam nahi, fala takul lahuma uffin, wahai para anak, janganlah kalian itu sekali-kali saja lahuma uffin, berkata bahasa tidak, berkata bahasa tidak, janganlah sekali-kali sampean itu mengatakan seperti itu terhadap orang tua. Ini akhlak kepada orang tua, aturan beliau masih hidup. Satu, diatur dengan berbuat baik. Setelah orang tua itu masuk usia sepuh, maka diatur kita kepada orang tua cara bertakdim kepada beliau. Yang nomor dua, fala takul lauma uffin, kita tidak boleh dianjurkan berbicara kepada orang tua itu mengatakan le awak mau nengetan kono, ndak pak si enteni, le awak mau nengetan si bu si ngenteni. Bahasa itu jangan sampai terkeluar sama sekali. Ini yang pertama, aturan Allah kepada kita, cara mentakdiman kepada orang. Fala takul, tidak ada rukhsah sama sekali, tidak. Sepanjang itu perintah orang tua itu memang perintah itu seperkara yang benar, janganlah sekali-kali kita itu menolak.
apapun akibat dan sebabnya. Ini sehingga di sini pakai lam nahi, bentuk larangan. Terus yang nomor 2, aturan kita berbakti kepada orang tua. Yang nomor 3, selain berbuat baik, yang nomor 2 itu jangan berkata tidak, dan yang nomor 3, wala takullahuma wala tanharhuma, jangan sekali-kali berkata kasar, membentak. Bahasa kasar membentak dalam beberapa tafsirnya termasuk memanggil nama orangnya sendiri. Kalau orang tua kita namanya Zaid dipanggil nama Zaid, itu jangan. Ini termasuk fala tanharhuma. Janganlah sampai memanggil nama beliau sendiri, orang-orang tua kita. Dan jangan sampai membentak sedikit pun. Kalau dalam tafsir tasjur, jangan sampai sekali-kali bahasa jangan, opo bapak iku, opo ibu iku. Jangan sampai berbicara seperti itu kepada orang tua. Sekali-kali, ini masih beliau hidup, beliau masih bahasa hidup. Allah menganjurkan sudah yang nomor 3 seperti itu. Ini cara berbakti kita kepada orang tua. Kalau kita ingin selamat, tentunya di akhirat, apalagi di dunia, apalagi di akhiratnya. Di dunia saja kalau ingin selamat, tentunya di akhirat. Ini yang nomor 3. Aturan kita berbakti kepada orang tua. Aturan kita berbakti kepada orang tua, wa kul lahuma qaulan karim. Kalau berbicara, yang nomor 4, katakan, bicarakan kepada orang tua itu kul, lafal kul, kaulan ditampakkan. Padahal di sini perintahnya kul, ngomong sapa sira lahuma maring wong tua luru kaulan kariman, dengan bahasa kaul ditampakkan lagi. Saking hebatnya bahasa kita berbakti dengan bahasa kepada orang tua. Artinya berbicaralah kita kepada orang tua dengan bahasa jamilan, halus. Jangan sampai lebih tinggi suara kita daripada orang tua, kecuali keadaan terpaksa. Karena nanti pada adik-adik ini akan menuntutnya begini, Pak, bagaimana kalau orang tua kita tidak mendengar? Tuntutan itu kan beda karena ada uzur. Masuk kalau tidak mendengar kita membicara tidak jelas, di situ kan koyitnya. Ini yang perlu diingat-ingat. Yang nomor 4, wa kullahuma qaulik, bicaralah dengan bahasa yang halus kepada beliau. Setelah pulang dari sini, kalau nanti kita pulang dalam majelis pengajian di sini, mungkin hampir liburan puasa nantinya, itu kita harus berbicara kepada orang tua dengan yang halus. Dan yang nomor 3, ini aturan kita bercara berduduk. Tadi aturan berbicara, aturan menghormati. Sekarang aturan kita duduk kepada orang tua. Wah, nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5, aturannya wafit lahuma janahadzulli. Janganlah kalian itu merasa diri lebih tinggi daripada orang tua kalau duduk. Kalian jadi seorang kiai, kalian jadi seorang presiden, bupati, mau jadi seperti apapun, janganlah sampean itu merasa lebih tinggi kepada orang tua. Seorang kaya, kalian lebih kaya karena orang tuanya itu kehidupan lebih dari bawah kita. Janganlah sampean, tanpa beliau kita tidak akan terjadi. Wahfid lahuma janahadzulli. Ini tujuannya dengan catatan bagaimana? Minar rahmah, dengan rasa kasih sayang. Artinya di kita itu harus kepada orang tua itu merasa lebih dari kita, lebih rendah, walaupun kita seorang yang sudah lebih pandai keilmuannya, lebih kaya kekayaannya, lebih tinggi seorang kederajatannya, seorang kewibawaannya, tetap bagaimanapun juga wafid janahadzulli, wafid lahuma janahadzulli. Ini aturan kepada orang tua dalam segi mensetarakan kita hidup dengan orang tua. Perlu kita didengar. Dengan alasan minar rahmah, itu dengan rasa kasih sayang. Bahkan ada aturan, kalau kita berjalan dengan seorang guru, kita di kapanpun saja berjalan dengan seorang guru dalam kitab taklimnya kita. Kalau guru berada di depan, kita berjalan dengan guru, kita dianjurkan malam hari berada di depan. Kan begitu dalam taklimnya itu. Kita berjalan di depan karena ingin menghalangi gurunya, itu takutnya ada apa-apa. Kalau di siang hari guru lebih di depan, kita berada di belakangnya. Setara pun tidak. Kalau di malam hari kita berada di depan karena kita sebagai murid dengan guru itu kita berada di depan, menghalangi guru, takut ada bahaya si ular apa kayak dalam contoh taklim kan seperti itu. Tapi kalau dengan orang tua tanpa disuruh tidak atau tidak pun wafid, kita tetap berada di belakang beliau. Ini cara aturan, kecuali memang beliau sendiri memerintah. Beda.
Beda rahasia dengan orang tua dan kita dengan guru. Ini rahasia kepada beliau. Yang terakhir, jika orang tua sudah meninggal bagaimana? Tadi kalau orang tua sudah masih hidup, sekarang kewajiban kita orang tua sudah meninggal bagaimana? Ini tetap diwajibkan. Allah tidak pakai lafaz apa? Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Allah memerintahkan kepada kita kalau orang tua sudah meninggal, kewajiban kepada si orang anak. Caranya bagaimana? Kul, doakan beliau dengan rasa belas kasihan. Cuman dalam sebagian di sini ada yang mengartikan belas kasihanlah kamu kepada orang tua. Caranya itu rawatlah beliau kepada orang tua kita sebagaimana cara orang tua melawat kepada kita di waktu kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernahkah kita itu membandingkan orang tua? Pernahkah kita orang tua itu waktu itu membuang kotorannya? Tidak. Pernahkah kita itu mendidik atau memopong orang tua mau kejeding begini? Tidak. Tapi kalau orang tua yang jelas sudah masa kecil kita seperti itu, masa kecil bahkan 9 bulan orang tua itu adalah kita sudah digendong dengan beliau tanpa lepas sama sekali mulai hamil, itu pasti. Ini kalau diukur. Nah, sehingga di sini ada bahasa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana cara orang tua itu mendidik kepada kita waktu kecil, kita merawat kepada beliau seperti itu. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya punya salah kepada orang tua sementara orang tua saya sudah itu meninggal? Cara minta maaf saya kepada orang tua itu bagaimana? Ini perlu yang kita kaji. Apakah bisa saya minta maaf kepada orang tua, Pak, yang orang tua sudah meninggal? Saya masih ingat dalam sebuah keterangan, entah itu imam siapa, ada dalam kitab Durratun Nasihin. Di situ ada dijelaskan Imam Darda, imam siapa itu wallahu a'lam. Di situ ada, saya masih ingat, tentang hukukul walidain. Di situ ada hukukul walidainnya, di situ ada cara kalau kita sudah berbuat maksiat kepada orang tua waktu hidup, minta maafnya bagaimana, Pak? Ini sebuah pertanyaan karena adik-adik yang jelas sudah sering berbanyak dosa kepada orang tua. Satu, dikasih kunci 3. Caranya 3, cara minta maaf kepada orang tua. Bagaimana? Yang nomor 1, perbuatlah dengan perbuatan yang baik. Kerjakan yang baik. Jangan mengerjakan pekerjaan yang jelek-jelek. Perbanyak perbuatan yang baik-baik kehidupan di dunia. Itu cara minta maaf kepada orang tua. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau kita sudah berbuat dosa kepada orang tua sehingga orang tua itu meninggal, bagaimana caranya? Di situ dijawab, sering-seringlah itu silaturahim kepada keluarga dari orang tua, teman-temannya, sahabatnya orang tua, sambangi, datangi teman-teman orang tua, minta maaf kepada beliau teman-teman orang tua atau saudara. Artinya silaturahim, nyambung keluarga dari orang tua, terutama itu jangan memutus. Ini cara minta maaf kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Itu kuncinya. Yang nomor, datangi ke siapa saudara orang tua, siapa mbahnya, siapa teman yang terdekat waktu hidupnya, dia datangi, sambangi dengan tujuan minta maaf. Di situ kita cara minta maaf kita kepada orang tua kalau sudah beliau itu meninggal, cara minta maafnya itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 ini enak, yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 itu mungkin kesulitan, tidak tahu siapa temannya, yang tahulah saja. Yang nomor 3 itu istaghfir wad'u wassadaqah. Jadi sering mendoakan beliau, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau shighara. Itu Yasid nang sini tidak sabaran. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ sering-sering baca doa itu, karena itu akan mengkatrol kita untuk minta maaf kepada Allah, kepada orang tua cara kita yang sudah berbuat dosa. Ini. Selain itu, kalau kita sedekah, perbanyaklah sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Nih,
Dan doakan orang tua itu. Ini caranya minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan perlu diingat, kalau kita mau berbuat baik, semua amalia yang kita perbuat pekerjaan baik, timpahkan, hadiahkan kepada beliau orang tua. Umpama adik mengaji, saya mengaji, pahalanya saya kasihkan kepada orang tua, mudah-mudahan orang tua itu dijadikan dimaafkan. Itu sudah termasuk minta maaf kita kepada Allah. Anda mau mencari rezeki, Anda itu mau mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, semua pekerjaan, atau sampean mau ngaji, saya ngaji dapat pahalanya saya kirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu termasuk salah satu cara kita minta maaf kepada orang tua, dengan berbuat baiknya di situ. Jadi semua pekerjaan baik limpahkan kepada orang tua. Itu termasuk doa bil akmal. Karena doa itu ada dua, saya jelaskan. Doa itu ada dua macam. Ada doa bil akmal, ada doa bil akwal. Kalau yang bil akwal, Allahumma gfirli wali walidayya, di situ doa bil akwalnya, mendoakan. Kalau yang bil akmal, kita berikan sedekah, kita mau mengerjakan ibadah puasa, kita mau mengerjakan mengaji, itu sedekahnya hadiahkan, pahalanya dihadiahkan kepada. Itu termasuk akmal atau doa kepada orang tua secara bil akmal. Ini yang perlu diingat. Pasti disinilah cara kita untuk minta maaf kepada orang tua kalau memang orang tua sudah meninggal. Jadi versi kita anak kepada orang tua, cara minta maaf, cara kita untuk menentukan untuk bersikap baik kepada orang tua jika masih hidup. Yang pertama, berbuat baik. Beliau orang tua masih hidup. Kemudian jangan sekali mengatakan fala taqul lahuma uffin, berbicara tidak, jangan. Dan yang nomor 3, janganlah sekali-kali membentak, memarahi beliau. Yang nomor 4, berbicara dengan bahasa yang lembut, yang halus, yang enak dan yang mulia. Ini kepada yang orang tua. Yang terakhir, dari yang waktu orang tua masih hidup, jika kita merasa kita sudah terangkat derajat atau keilmuan atau kealiman, jangan merasa diri Anda itu lebih tinggi dari beliau orang tua kita. Tetap kita berada ini aturan bagi kita anak kepada orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua meninggal, bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Perbanyak kita berbuat baik kepada orang tua dengan catatan mendoakan, memperbanyak istighfar, bersedekah, atau sambung saudara dari orang tua yang sudah meninggal. Ini caranya kalau beliau orang tua sudah akhlak kita kepada orang tua kalau meninggal. Berarti aturannya paling tidak 6. Yang meninggal 1, yang masih hidup ada 5. Ini aturan. Sehingga di Al-Quran menjelaskan wakul, tidak pakai wad'u. Akul di sini adalah pakai kunci rabbirhamhuma, sebagaimana. Paham? Iya. Kalau misalkan antara keluarga dan orang tua gimana? Iya. Untuk mencari nafkah. Sedangkan kalau besok kita harus mencari nafkah, kalau tidak kerja, tidak makan. Ya. Sedangkan menuntut orang tua jangan kerja. Bagaimana itu? Terima kasih pertanyaan itu. Kita berbicara masalah kehidupan ini ya. Kita pembicaranya soal kehidupan. Oke, benar. Anda tinggal pilih. Di sini ada saya berikan bahasa. Apakah Anda menginginkan barokahnya atau kita menginginkan tampak rezekinya yang tidak barokah? Pilih satu. Kalau Anda menginginkan tanpa barokahnya, kita dulu jangan menghukumi. Nanti hukumnya di belakangnya. Kalau Anda mau mentampakkan barokah, maka yang jelas sampean sudah dua hukum. Hukum pertama, sampean menggugurkan kewajiban cara berbakti kepada Allah karena berbarokah. Kemudian yang kedua, sampean akan mendapat kenikmatan karena perbaktian kepada Allah dengan bahasa barokah. Ini. Kalau sampean mau menampakkan kehidupan masalah kepentingan perut, enak-enakan bahasa, kepentingan perut padahal masih besok, belum mati, seandainya itu masih belum terjadi mati, sampean kan menuntutnya kan takut mati kan masalah itu. Anda satu sudah ada kesalahan, sampean sudah merusak kewajiban dengan kepada orang tua, berarti berbuat dosa. Padahal belum mati, seandainya tidak kerja. Maaf, saya tekankan memang kepada orang tua, tetap bagaimanapun juga lebih baik mana kepada orang tua. Karena yang satu dari kepada kita berbaik kepada orang tua, kita tidak melanggar hukum. Kita mengikuti kemauan perut, kita sudah melanggar hukum satu. Tinggal Anda pilih. Saya tidak mau. Tapi kalau saya pribadi bagaimana jawabannya? Tetap saya berbakti. Wes tidak usah kerja. Mungkin di situ rahasia Allah akan terjadi. Doa orang tua itu di situ ada rahasia Allah.
asal kita benar-benar murni berbaktinya kepada orang tua. Dulu orang tua waktu kita merawat kita, beliau sakit seandainya tidak makan, anak yang makan duluan. Beliau tidak makan, anak makan. Nyatanya orang tua masih hidup, menahan rasa lapar. Lah bagaimana kita tidak mau menahan rasa lapar? Satu kali orang tua melarang kita tidak bekerja. Coba dikoreksi masa kama robbayani shogiro, koreksinya ke sana. Kalau saya jawabannya lebih baik berbakti, bukan saya angkuh dengan masalah orang tua ya, bukan. Tapi di sini sebenarnya letak hukum. Kita tidak keluar dari hukum. Memang kita kayaknya mau keluar dari hukum, tapi pilih yang haram apa yang memperbolehkan. Mau kemana? Masuk kepada kita berbakti kepada orang tua. Wes asal mikir wes. Tidak makan pak? Belum tentu. Karena kita masih belum tahu kejadian waktu tidak makannya. Orang tua dulu tidak makan kok waktu ngasih anak makan. Nanti kalau saya tidak makan, yang penting anak-anak dulu makan. Itu kan seperti itu. Sampean punya prinsip seperti itu, Pak? Enggak. Kalau saya tidak kerja tidak makan. Enggak. Iya, prinsipnya seperti itu. Mendingan saya kerja. Ternyata sampean kerja. Kenyataannya kerja sampean dapat rezeki apa enggak? Mungkin dapat rezeki, bisa-bisa tidak. Kalau sampean dapat rezeki, keuntungan memang. Kalau enggak, rugi dua. Sampean sudah tidak dapat rezeki, sudah berbuat dosa kepada orang tua. Matematika. Tapi kalau sampean berbakti kepada orang tua, makan apa tidak? Mesti makan. Saya yakin. Karena Allah mengatakan kulu wasrobu. Manusia akan diberikan makanan dengan sendiri rezekinya. Apalagi berbakti dengan keadaan keimanan kepada Allah. Allah menjamin di situ. Bahasanya setelah Allah baru orang tua. Wabil walidaini ihsana. Pasti sudah jelas, saya yakin itu. Karena ketakutan sampean saja, adik-adik. Seandainya sampean bekerja, kemudian sampean tidak mendapatkan penghasilan hasil dari kerja, kerugian dua kali. Satu, sampean sudah melanggar perintah kepada Allah untuk berbakti kepada orang tua. Yang nomor dua, sampean tidak dapat rezeki. Andai sampean mengikuti kepada orang tua, mati belum tentu, karena kematian mesti la yastaqim, tidak ada bisa yang tahu. Tapi kalau berbakti kepada orang tua sudah pasti, dan Allah akan memberikan jalan di situ. Kan sudah jelas, tidak ada hukum yang memasukkan kepada kita berbuat dosa, tapi kita berbuat baik kepada orang tua. Kita melanggar dari perintah orang tua, kita sudah diberikan hukum, hukumnya dosa. Rezeki belum tentu, matematika masih. Sama-sama matematikanya, mendingan ikut orang tua. Wallahu a'lam bishawab ini. Mungkin ada lagi. Mumpung kita berkaitan dengan orang tua. Enggak. Ya. Kalau ketika orang tua sudah meninggal, doanya kan seperti kayak tahlilan itu apakah nyampe apa tidak? Sedangkan katanya ada yang mengatakan kalau doa itu tidak nyampe, cuman yang nyampe anak saja, sedangkan yang lain tidak nyampe. Gimana itu? Siap, terima kasih. Saya masih ingat dalam sebuah hadis yang pernah diterapkan dalam Fathul Mu'in. Alhamdulillah, adik bertanya di luar kemampuan, tapi ternyata saya masih ingat. Dalam hadis mal mayyit fil qabri ya Rasul, itu ada sebuah sahabat bertanya seperti itu. Alhamdulillah, apa sih keadaan mayit seperti ini di kuburan? Sehingga mayit itu menjawab, Kanjeng Nabi menjawab, mayit itu fil qabri kal gharik, sebagaimana orang tenggelam. Apa yang diharapkan dia? Dia mengharapkan mengharap doa anak, tetangga, dan orang lain. Nyampe apa tidak doanya orang-orang itu? Kan seperti itu. Nyampe apa tidak kalau anak tidak usah ditawar, sampai. Kan segitu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kecuali 3. Doa orang itu tidak bisa. Siapa? Lah kalau yang berdoa ya nyampe, lek mayit tidak nyampe. Hadisnya ada, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa. Anda mungkin mau mentasrifikan ini, mau mengklarifikasikan hadis ini. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati maka tidak ada yang berguna kecuali doa anak dan sedekah dan amal. Kan gitu kan? Iya pantas. Tapi bagaimana orang yang lain berdoa? Di situ mayit. Mata ibnu Adam. Manusia yang sudah mati, tidak ada lagi yang berfungsi kecuali 3. Lah bagaimana yang tidak mati? Kita hidup membaca doa kepada mayit, nyampe pandang. Lawang di situ masalah hadisnya orang mati, bukan orang yang hidup. Lah yang hidup nyampe pandang, ya nyampe. Maaf,
Sampean mau mengkritisi hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Jawabannya di sini. Mata lek wis mati, tidak ada sama sekali orang mati itu kecuali 3. Siapa? Amalnya, sedekahnya, kemudian doa. Di antaranya waladun soleh, anak yang soleh. Lah bagaimana orang yang lain yang mau mendoakan? Lah di sini tidak bukan masalah orang mati, orang yang hidup. Saya mau berdoa, nyampe Pak enggak? Ya nyampe, bukan yang lek yang mati mau berdoa tidak bisa. Yang mati mau berdoa, tidak bisa wes. Di sini kan babnya mata ibnu Adam, orang yang mati. Maaf, hadis ini keliru. Cara memberikan pemahaman bagi kita yang hidup tidak nyampe, keliru. Pemahamannya yang keliru, bukan hadisnya. Maaf. Lek yang hidup mesti nyampe, karena hadis ini yang Anda jadikan standar untuk menjadikan kualifikasinya masalah doa kepada orang tua. Maaf. Ini jawabannya. Sigotnya mata fi'il mati, yang wis mati. Lah yang hidup tidak dijawab di sini. Berarti nyampe. Mata itu fi'il mati. Lah yang hidup bagaimana? Ya pasti nyampe. Maaf. Anda mau mengklarifikasikan tentang hadis ini kan? Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Nyampe, jangan khawatir. Masalahnya apa? Sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an. Man amila faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzar. Suatu apapun perbuatan yang Anda perbuatkan akan pasti ada balasannya. Lek perbuatan untuk kepada orang tua pasti dibalas, lek perbuatan kepada orang lain pasti dibalas. Mithqala dzarratin khairan yarah. Buat jelek kepada orang lain ya mesti terbalas. Itu kan yang hidup. Nah yang mati tidak bisa kecuali 3. Yang hidup tidak dijawab dengan hadis ini. Jangan pakai hadis idza mata ibnu adam, keliru. Sampean kalau mau mengklarifikasikan tentang hadis ini, maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terima kasih. Al-Fatihah.